Zombie Apocalypse. Halo guys, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi ke aku Ayu Pinati. Oke, kali ini aku mau sedikit memberitahu kalian ya teman-teman. Viewers itu sangatlah penting untuk kita para YouTubers, apalagi untuk para YouTubers pemula ya teman-teman. Nah, jadi di sini aku ngasih tahu kalian gimana sih caranya menambah viewers. Nah, di sini aku ada punya 9 cara menambah viewers yang perlu kalian ikuti ya teman-teman. Nah, jadi masih ada yang belum tahu viewers. Nah, jadi di sini aku ngasih tahu viewers itu menurut aku ya, menurut aku pribadi viewers itu sangat penting untuk para YouTubers, dimana viewers itulah yang membuat kita menjadi YouTubers. Nah, viewers itu benar-benar sangat penting untuk aku dan untuk para YouTubers lainnya. Oke, jadi di sini aku ngasih tahu kalian nih teman-teman. Di sini aku udah catat ya. Nah, di sini aku punya catatan, dimana catatan ini yang udah aku buat sendiri ya teman-teman. Nah, dimana ini catatan ini aku buat sendiri. Kenapa? Karena kenapa aku catat? Mungkin kalian tanya ya, kenapa sih harus dicatat, nggak dari sendiri gitu. Jadi aku pribadi itu, kalau aku mau bilang, aku itu cepat lupa. Jadi dimana ini viewers, cara-cara ini udah aku tulis di sini supaya tidak aku lupa. Jadi kalau satu aku misalnya suruh kalian gini-gini, taunya lupa lagi yang keduanya, jadinya kurang nanti ya teman-teman. Nah, mohon maaf, aku itu orangnya pelupa. Misalnya nih, aku sering ribut nih sama suami, itu masalah apa? Misalnya masalah sepele aja sih teman-teman. Misalnya nih, aku yang naruh barang gitu ya, terus aku lupa, malah nyalahin suami gitu. Jadi ributnya masalah itu, masalah sepele aja ya teman-teman. Nah, jadi makanya aku catat supaya aku nggak lupa. Jadi di sini buat kalian yang nonton video aku, jangan lupa like, komen di bawah, subscribe, and share ya teman-teman. Maaf, itu suara es krim. Jadi rumahku di pinggir jalan, jadi pasti ada dagang cilok, dagang es krim, dagang es gitu, macam-macam ya teman-teman. Nah, jadi aku langsung mulai aja ya ke videonya. Jadi kalian langsung stay tune terus, jangan di skip-skip, nonton dari awal sampai akhir. Oke, aku mulai videonya mumpung anak aku masih tidur, sebelum dia bangun ya teman-teman. Jadi pertama-tama di sini, pertama itu yang aku suruh untuk kalian buat konten yang menarik. Nah, karena kenapa kita buat konten yang menarik? Konten itu sangat perlu ya. Konten itu sangat perlu, sangat perlu. Misalnya kalian buat konten yang menarik itu apa? Misalnya nih, yang lagi ngehits banget. Misalnya buat yang lagi menggemari. Misalnya yang lagi viral sekarang kan contohnya film-film Korea. Nah, tapi kalau kalian buat konten tentang film atau film-film Korea itu, ingat, minta hak cipta terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kalau kalian membuat konten apapun, ayam berkeruyuk. Oke, jadi kalau kalian membuat konten tentang film-film di Indosiar, terus film di SCTV, kalian boleh aja, tapi ingat, minta hak cipta ya teman-teman. Nah, terus contoh kedua misalnya nih, pokoknya kalian buat konten yang berkualitas gitu ya teman-teman. Nah, misalnya nih yang kedua, kalian buat tentang memasak. Nah, aku kasih tahu kalian, dulu aku pas nikah belum bisa masak sama sekali. Pertama aku masak ke suami itu gosong teman-teman. Nah, gosong dulu, misalnya gini ya, yang masakin aku itu dong, daging itu digoreng terus isi sambal ya. Aku dulu nggak tahu tuh sambalnya gimana caranya buat, karena dulu aku masih muda, belum pernah masak ya teman-teman, nggak pernah banget masak. Jadi aku dulu waktu masih muda itu pokoknya nggak pernah masak dah teman-teman. Jadi aku dulu kan kuliahnya sore dulu teman-teman, jadi waktu paginya bangunnya itu jam 8, jam 9. Jadi kalau udah bangun
masakan itu udah ada gitu ya. Ampun, aku kangen banget masakan ibu aku. Nah jadi curhat nih teman-teman. Nah maaf ya kalau aku udah curhat tadi. Jadi kalian buat konten yang berkualitas, tentunya seperti memasak. Pasti kan banyak yang nggak tahu cara-cara orang memasak gitu ya, bahan-bahan memasak. Nah jadi kalian buat aja konten memasak gitu ya. Nah di sini aku nggak buat konten memasak karena aku nggak bisa masak teman-teman. Jujur di sini mertua aku yang masih masak gitu, karena aku nggak bisa masaknya ya. Jadi mertua aku yang masih masak gitu. Nah jadi bener-bener beruntung banget dapat mertua ya. Nah di sini aku kasih tahu kalian buat konten yang memasak gitu ya. Contohnya misalnya masakan Nusantara seperti kue, roti, pokoknya yang lagi-lagi ngehits banget ya teman-teman. Nah apa ya, yang lagi viral sekarang Tteokbokki ya, Tteokbokki ya namanya. Aku sih nggak tahu ya, cuma denger aja karena aku nggak suka nonton film Korea ya, mohon maaf. Jadi Tteokbokki itu pasti yang sering nonton film Korea itu, Tteokbokki itu udah nggak asing banget ya buat kalian. Jadi kalian bisa buat itu gitu ya teman-teman. Jadi ya semoga pokoknya kita menjadi YouTuber yang sukses dah. Itu syarat aku, cara aku ngasih tahu kalian yang pertama. Oke, jadi yang kedua lakukan riset kata kunci. Nah biasanya itu pengunjung itu teman-teman, biasanya pengunjung itu pasti ngasih apa ya, ngelihat itu di pencarian itu dengan kata kunci. Jadi kalian buat kata kunci yang benar-benar ada dalam video kalian. Misalnya kalian di channel YouTube kalian tuh videonya tutorial, jadi kalian buat kata kunci tentang tutorial make up, terus kalian buat tentang mukbang, pokoknya yang tergantung dengan video di channel YouTube kalian. Nah itu ya dengan kata kunci. Jadi kalian pasti tahu kan caranya membuat kata kunci apa ya. Semoga video ini benar-benar bermanfaat untuk kita para YouTubers pemula. Oke, nah yang ketiga, optimasi judul konten video Anda. Oke. Sebenarnya aku itu lupa-lupaan ya teman-teman. Lupa sama isinya, tapi lupa sama ini loh, cara-cara pertama, kedua gitu. Kalau isinya aku ingat sih, aku buat sendiri-sendiri. Oke, yang ketiga itu optimasi judul konten video Anda. Nah, jadi itu judul konten itu sangat penting ya teman-teman. Jadi kalau buat judul itu jangan ngawur-ngawur. Misal video tentang mukbang, kalian buat judul tentang tutorial gitu kan. Jadinya orang bingung gitu ya. Sebenarnya dalam video itu yang pertama itu konten, yang kedua itu judul. Ya, judul itu harus sesuai dengan konten yang kita buat. Jadi jangan ngarang-ngarang ya teman-teman. Judul itulah sangat penting. Nah, misalnya nih tentang video untuk memasak gitu ya. Jangan buat konten yang membuat konten memasak tapi judulnya mukbang. Beda kan? Kita memasak. Misalnya kalau memasak tuh cara memasak ayam crispy gitu kan. Bukan, kalau mukbang itu kan kita makan besar ayam crispy. Misalnya mukbang ayam crispy berarti ayam crispy-nya itu banyak banget. Oke. Itu yang ketiga teman-teman. Oke, yang sekarang yang keempat. Nah, yang keempat itu tulis deskripsi video dengan tepat. Kenapa sih harus menulis deskripsi? Karena penonton yang menonton video kita itu pasti melihat deskripsi video. Karena deskripsi video itu sangatlah penting untuk penonton. Karena di situ di deskripsi video itu ada sedikit penjelasan tentang video kita. Misalnya aku buat konten tutorial di mana penonton itu nonton video aku nih.
pasti dia baca deskripsi, pasti di situ ada penjelasannya tentang tutorial sedikit. Misalnya kalian harus menggunakan alis dari ujung sini ke sini, ke sini ke sini. Mungkin aku ngasih saran di deskripsi tutorial aku. Jadi kalau kalian masih punya kemampuan untuk make up, kalian bisa make up, belajar make up, karena make up itu wanita itu berhak make up gitu ya, pokoknya bla bla bla. Yang penting deskripsi, penjelasan deskripsi itu sesuai dengan video gitu ya teman-teman. Jadi penonton itu kalau nonton video kita pasti berisi deskripsi yang akan dibaca oleh penonton. Oke, itu yang keempat ya teman-teman. Jadi kita langsung aja yang kelima, gunakan formula MVC pada tag video. Kalau kalian lagi ngupload video nih teman-teman, misalnya ngupload video dimana video itu kan ada tambahkan teks gitu ya. Nah kalian harus tambahkan teks, misalnya judul kalian nih tutorial make up, teks kalian itu misalnya make up sederhana, terus make up kundangan, terus make up mudah dan berkualitas gitu ya. Nah terus misalnya apa ya, pokoknya kalian buat teks yang sesuai dengan judul dan video kalian. Nah dimana teks itu akan membantu YouTube memahami topik video kita. Nah selain teks, judul, kalian jangan lupa thumbnail itu juga berpengaruh dalam meningkatkan jumlah viewers. Jadi misalnya video kalian nih pasti kalian buat thumbnail kan guys. Jadi dimana thumbnail kalian tuh menarik, pasti dia nggak ngelihat dari videonya dulu. Kan video nih kalian buat thumbnail, pasti videonya udah dibilang menarik nih, dia sudah pasti mau nonton gitu ya. Penonton itu pasti menariknya itu dari thumbnail gitu ya teman-teman. Nah jadi itu yang ke-5. Oke, aku lanjut yang ke-6. Oke, yang ke-6 itu ntar dulu guys, aku lupa nih. Yang ke-6 anak aku guys. Oke guys, tadi itu yang ke-5 ya. Sama thumbnail itu, sebenarnya thumbnail itu yang ke-6 ya, selain teks sama judul. Terus itu yang ke-6 itu ada thumbnail gitu ya maksudnya. Tapi nanti mungkin agak gimana ya, video ini mungkin menurut kalian nggak berurutan, tapi nanti aku kasih tahu di deskripsi ya. Oke, yang ke-7 ya guys, buat video daftar putar. Nah misalnya membuat playlist merupakan salah satu strategi untuk menambah jumlah viewers ya, menambah jumlah viewers YouTube kita sendiri. Sebab dapat pindah ke saluran lain ya kan, biasanya di playlist itu dapat pindah ke saluran lain. Contohnya nih, aku buat playlist kan, di situ ada tutorial. Nah kalau kalian cari tutorial aku, itu dia nanti bisa pindah ke saluran lain. Contohnya misalnya tutorial make up sama itu judul. Nah sama judulnya lagi make up sehari-hari. Nah kalian cari dari tutorial make up, itu akan bisa pindah ke make up sehari-hari gitu ya. Itu gunanya playlist. Nah ketika selesai menonton video tertentu ya kan, biasanya kita misalnya make up, misalnya tutorial make up gitu kan, selesai video tutorial make up itu pasti bisa pindah ke saluran lain, contohnya dengan judul make up sehari-hari. Itulah gunanya playlist ya teman-teman, pentingnya. Itu yang ke-7 ya. Sekarang yang ke-8. Oke, yang ke-8, giring traffic menggunakan card. Selain playlist itu juga ada namanya card. Nah, selain playlist, card juga merupakan fitur YouTube yang dapat membantu pengguna ya
Sebenarnya sama sih playlist sama cut itu, cuma cut itu playlist dan cut itu sama-sama membantu kita ya para YouTuber ya, pengguna YouTube ya. Cut itu fiturnya sangat membantu, dapat membantu pengguna YouTube ya. Nah, itulah cara menambah penonton YouTube, yang tak kalah ampuh, benar-benar ampuh. Aku kira ada tamu guys, benar-benar ampuh ya. Nah, kalian pasti bertanya cut itu apa. Jadi di sini aku jelaskan cut itu apa, dan di deskripsi aku akan tuliskan cut itu apa. Cut merupakan fitur yang menambah cut, maaf ribut ya guys, karena biasanya aku kan pelihara anjing, jadi biasanya anjing itu galak banget. Kalau ada motor lewat pasti dikejar-kejar, jadinya biasanya orang takut lewat sini. Cut merupakan fitur yang menampilkan daftar video lain. Misalnya video lain kan, misalnya aku punya video nih judulnya mukbang mie ayam. Nah, dia akan menampilkan fitur lain. Contohnya dia akan menampilkan video lain seperti tutorial make up ya, berbagai macam ya, entah itu video apa. Fitur ini berbentuk tombol di pojok kanan atas, serta dibuat dapat diklik dan tidak mempengaruhi jalannya video yang berlangsung. Misalnya nih video ya udah berlangsung, dia tidak mempengaruhi video yang berlangsung gitu ya teman-teman. Di sana itu ada titik, di situ ada tombol di pojok kanan atas ya. Di pojok kanan atas itu biasanya kan ada titik 3 ya teman-teman. Nah, mungkin itu karena aku nggak terlalu tahu ya tentang namanya cut ya. Itu aja sih penjelasan yang aku tahu. Karena apa? Karena aku cari di YouTube pentingnya cut itu apa, dan artinya itu aku cari di Google. Jadi di sini aku ya ada sedikit ilmu dari ini otak, ada sedikit ilmu dari YouTube, ada sedikit ilmu dari Google. Orang juga pintar karena apa? Karena adanya Google. Kan biasanya orang nggak tahu jawaban itu karena apa? Pasti nyarinya di Google, ya kan? Belum tentu otak manusia itu sepintar Google, oke? Yang ke-9, promosikan video YouTube di media sosial. Nah, selain membuat konten video semenarik apapun video Anda, teman-teman, entah itu tentang misalnya artis yang lagi ngehit sekarang nih. Mohon maaf ya Kak Rizky Bilar dan Kak Lesti, mungkin yang lagi ngehit sekarang, hubungan yang lagi ngehit sekarang nih seperti contohnya Kak Rizky Bilar dan Kak Lesti Kejora ya. Nah, kalian upload video itu, walaupun sebagus apapun itu, kalau tidak Anda promosikan video itu, tidak ada yang tahu. Oke? Tapi sih kalau namanya artis ya, kalau dia udah terkenal pasti banyak yang tahu ya. Walaupun di YouTube kan dia cari tentang Lesti Kejora, pasti muncul juga YouTube kita. Iya nggak sih? Nah, udahlah, jangan pakai artis. Ini contoh misalnya, karena artis tuh pasti semua banyak yang tahu ya kalau udah jadi artis. Walaupun sedikit-sedikit Lesti Kejora dan Rizky Bilar, pasti udah muncul video kita kan, pasti banyak penggemarnya. Contoh nih yang lain ya, jangan pakai artis. Misalnya kita buat video apa ya, video biasa-biasa aja lah, seperti aku nih buat tutorial. Kan aku ini baru pemula gitu ya, belum ada yang tahu. Semoga banyak yang tahu ya Tuhan. Nah, belum ada yang tahu nih, aku buat. Nah, tanpa aku promosikan itu ke media sosial, contohnya WA, Facebook, Twitter, Instagram, kalau tidak aku promosikan kan tidak ada yang tahu, tidak ada peminatnya. Ada sedikit subscribe ada hanya 102, apakah hanya segitu? Dia yang subscribe belum tentu share, jadi itu aja yang tahu gitu ya. Kalau tidak kita mempromosikan YouTube kita sendiri. Itulah pentingnya kita buat channel, harus ada yang harus kita promosikan teman-teman.
Nah, jadi pentingnya kita membuat konten video itu ya, selain membuat konten video yang menarik, Anda juga perlu berbagi konten tersebut di media sosial lainnya. Contoh seperti yang aku bilang tadi ya, teman-teman. Nah, kenapa? Kalian pasti bertanya, kenapa? Semakin banyak orang yang tahu video Anda, peluang video kita itu ditonton akan semakin besar banget ya guys. Nah, jadi di situ aku selalu ngasih tahu nih, aku selalu promosikan video-video YouTube aku nih ke Facebook, tapi nggak ada banget satupun yang nge-share ya. Aku pengennya itu misalnya nih, kan aku banyak punya teman Facebook, aku upload aku promosikan di Facebook, terus nggak mau dibagikan tuh. Misalnya nih ada, misalnya teman aku nih namanya Melina gitu ya, dia punya Facebook namanya Melina. Kenapa sih dia nggak bagikan channel YouTube aku yang udah aku promosikan di Facebook? Kalau dia, misalnya kan aku nggak berteman nih sama teman-teman Facebooknya dia, jadi kalau dia promosikan, justru teman-teman Facebooknya itu nonton video aku gitu ya. Nah, nanti teman-temannya Melina ini ada yang bagikan lagi, justru aku kan makin banyak viewersnya. Aduh, pengen banget guys. Tapi aku selalu berdoa semoga aku itu cepat banyak viewers, banyak subscribe, terus mengikuti syarat-syarat dari YouTube, dari partner YouTube, contohnya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Semoga ya Tuhan. Oke, itu aja sih yang aku kasih tahu, 9 cara menambahkan viewers yang pantas kalian ikuti ya teman-teman. Nah, di sini aku pemula dan aku berbagi ilmu untuk para pemula. Nah, jadi untuk kalian kakak-kakak yang udah sukses, kasih tahu dong tipsnya gimana sih jadi YouTuber yang sukses gitu ya, biar kita gampang ngikutinnya sedikit-sedikit perjalanan kakak-kakak yang udah yang udah sukses gitu ya. Jadi buat kalian yang nonton video aku ini, jangan lupa like, komen di bawah, subscribe, dan jangan lupa tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi dari channel YouTube aku. Oke? Bye bye.